东掌，生生世世。不同，大陆是否等待得了起？告诉他，这小子还是不行啊！难道？ Halo guys, kembali bersama Mimin di channel Dimensi Donghua. Di video kali ini, Mimin akan melanjutkan alur cerita bagian sebelumnya Solen 2 episode 144 yang akan terjadi selanjutnya. Yang dimana cerita ini akan menceritakan perjuangan Yuho dan juga Tang Wutong dalam menghadapi Dekan Yan. Bahkan setelah baku hantam berakhir, Yuho dan Tang Wutong akan mendapatkan pencerahan. Meski pada akhirnya Yuho kehilangan 3 teknik Haudong karena Wang Donger telah kembali. Akan tetapi, Yuho berhasil mendapatkan pencerahan untuk menciptakan teknik keterampilan jiwa yang baru. Bagaimana cerita selengkapnya? Ini dia, let's check it out. Pada cerita sebelumnya, tubuh Dekan Yan tiba-tiba menegang setelah terkena teknik kebingungan spiritual. Pada saat yang sama, mata vertikal Yuho bersinar dan cahaya muda keemasan yang menyilaukan melesat keluar. Yang dimana hal ini merupakan teknik kejutan spiritual. Namun Yuho tidak menyangka meski terkena teknik kebingungan spiritual, Dekan Yan mampu melangkah ke depan. Sesaat kemudian mengubah tubuhnya menjadi poinik emas dan membentangkan sayapnya. Melihat hal ini, Yuho kemudian merasa jika serangan spiritualnya seolah-olah tidak berdampak apapun bagi Dekan Yan. Sementara Dekan Yan kemudian kembali ke dalam wujud aslinya. Selain dibuat terkejut melihat kemampuan Dekan Yan, Yuho menyadari jika ranah ini mirip dengan tetua Mu'en. Sementara itu, sayap Dewi Radian kupu-kupu Tang Wutong kemudian terbuka dan cincin jiwanya kemudian bersinar. Sambil mengangkat salah satu tangannya, susunan heksagram emas kemudian muncul di bawah kaki Dekan Yan, sehingga membuat Dekan Yan tidak bisa melarikan diri. Melihat hal ini, cincin jiwa ke-6 Yuho kemudian bersinar. Mata vertikal di dahinya kemudian berubah dari warna emas mawar menjadi hitam dan putih. Tidak berselang lama, suasana mencekam segera menyelimuti seluruh arena pertandingan. Bahkan Elder Swan dan para tetua Akademi Shrek dibuat terkejut melihat kemampuan jiwa Yuho. Kemampuan jiwa apa ini sebenarnya? Tang Wutong kemudian memegang tangan Yuho dan tanpa sadar kemudian menatapnya. Ekspresi rumit kemudian terlihat di wajah Tang Wutong. Karena beberapa potongan ingatan milik Wang Donger dan Wang Qiu'er muncul dalam pikirannya. Pada saat ini, Yuho sedang menggunakan kemampuan jiwa yang diberikan oleh Wang Qiu'er, yaitu pelepasan rohani dan kehancuran takdir. Ketika seberkas cahaya hitam putih mengenai tubuh Dekan Yan yang saat ini sedang terjebak oleh teknik hexagram Tang Wutong, aura kematian langsung menjelar di sekitar tubuhnya, sehingga membuat Dekan Yan merasa terkejut. Kekuatan macam apa ini sebenarnya? Yang dimana kekuatan ini tidak memiliki kekuatan mematikan, namun memberinya perasaan takut. Pada saat yang sama, Tang Wutong segera merilis kemampuan jiwa selanjutnya. Cincin jiwa kedua Tang Wutong bersinar dan kedua sayapnya segera melepaskan bola-bola cahaya emas ke arah Dekan Yan. Pada saat ini, Dekan Yan dikelilingi oleh kobaran api emas yang sangat kuat, namun dia berhasil keluar dari formasi heksagram yang mengurungnya. Sesaat kemudian melambaikan salah satu tangannya ke udara dan lapisan cahaya keemasan memblokir serangan Tang Wutong. Meski serangan Tang Wutong menghilang tanpa jejak, namun perasaan takut yang dia rasakan sebelumnya masih menghantui Dekan Yan, sehingga membuat Dekan Yan merasa penasaran perasaan apa itu sebenarnya. Dekan Yan kemudian melepaskan pukulannya ke arah Yuho, yang dimana pukulan yang dilepaskan oleh Dekan Yan menyebabkan seluruh arena telah runtuh. Sementara itu, Yuho menyadari jika pukulan yang dilepaskan oleh Dekan Yan merupakan teknik yang telah diciptakan oleh Dekan Yan seorang diri, sehingga memaksa Yuho untuk melepaskan 3 teknik Haudong. Namun teknik Haudong merupakan teknik yang telah Yuho ciptakan karena kerinduannya kepada Wang Donger. Sementara Donger alias Tang Wutong sudah berada di sampingnya, sehingga membuat Yuho tidak bisa mengeluarkan 3 teknik ciptaannya tersebut. Menyadari jika ada sesuatu yang tidak beres dengan Yuho, Tang Wutong segera melangkah maju untuk melindunginya. Cincin jiwa ke-8 Tang Wutong yang berwarna merah darah kemudian bersinar, diikuti oleh cincin jiwa lainnya. Kupu-kupu kecil kemudian menghantam pukulan Dekan Yan. Tidak berselang lama setelah ledakan terdengar, Dekan Yan kemudian muncul dari pusat ledakan, sementara Tang Wutong terhuyung ke belakang dan jatuh ke dalam pelukan Yuho. Dikarenakan Tang Wutong secara paksa telah memblokir pukulan Dekan Yan,
Yuho segera merilis 8 cincin jiwanya. Badai salju yang sangat kuat kemudian menyelimuti seluruh arena pertandingan, sehingga untuk pertama kalinya Dekanian mulai serius untuk menghadapi Yu Hao. Terlebih lagi, perasaan yang mengancam keselamatan jiwanya masih terus menghantuinya, sehingga membuat Dekanian lebih berhati-hati lagi, dan Dekanian segera mengeluarkan kobaran api poinik untuk menekan Yu Hao dan juga Tang Wutong. Namun, sesuatu hal yang mengejutkan tiba-tiba terjadi. Meski Dekanian telah menggunakan lebih dari 60% dari kekuatan jiwanya, akan tetapi api poinik hanya mampu menjangkau sejauh 5 meter. Terlebih lagi, atribut es tanpa batas milik Yuho telah menekan Dekanian, sehingga membuat Dekanian merasa terkejut dan bertanya bagaimana mungkin hal ini bisa terjadi. Dekanian beranggapan jika penggabungan roh pelindung mereka seharusnya hanya memberikan kekuatan dahulu bergelar yang baru saja dinobatkan. Bagaimana mungkin atribut es milik Yuho begitu kuat? Pada saat ini, rumput es misterius Adas berada di atas bahu Yuho, sementara 4 tubuh jiwa lainnya melayang tepat berada di belakangnya. Dekanian kemudian tersenyum setelah merasakan tekanan dari kekuatan jiwa Yuho, dan hal ini membuat Dekanian semakin bersemangat, yang dimana latihan ini bertujuan untuk mengetahui sampai sejauh mana kekuatan jiwa Yuho yang sebenarnya. Dengan wajah serius, Dekanian segera merilis wujud sejati roh pelindung api poinik. Dekanian mengakui jika kualitas atribut es milik Yuho sangatlah mengesankan. Sementara Yuho juga mengakui jika Dekanian telah menggunakan kekuatan jiwa ciptaannya sendiri untuk meningkatkan kemampuan jiwanya. Sambil tersenyum, Dekanian mengakui jika teknik ini merupakan teknik yang dia ciptakan beberapa tahun yang lalu untuk menjadi dekan Departemen Roh Pelindung. Dekanian kemudian meminta Yuho untuk tidak berkecil hati, yang dimana dia telah menggunakan kekuatan inti jiwanya saat menghancurkan domain milik Yu Hao. Terlebih lagi, atribut es milik Yuho belum memiliki inti jiwa dan kualitas jiwanya belum terkonsentrasi sepenuhnya. Selain hal tersebut, keterampilan jiwa ciptaan Dekanian meningkatkan api poinik cahaya dan kualitas keterampilan jiwanya. Sebuah pikiran kemudian terlintas di benak Yu Hao setelah mendengar kata-kata yang diucapkan oleh Dekanian. Dekanian kemudian tersenyum dan mengatakan jika latihan hari ini cukup sampai di sini. Meski kekuatan Yuho dan juga Tang Wutong belum terungkap sepenuhnya, akan tetapi Dekanian berharap jika mereka berdua akan lebih berkembang selama 3 tahun ke depan. Sedangkan lain kali jika mereka berdua kembali menantangnya, Dekanian tidak akan lagi menunjukkan belas kasihan. Mendengar hal tersebut, Yuho kemudian berterima kasih serta memberikan hormat kepada Dekanian. Sementara Elder Swan segera membuka batasan pelindung dan berjalan ke arah Dekanian. Elder Swan mengatakan kenapa Dekanian tidak memberikan tekanan yang lebih kuat kepada Yuho dan juga Tang Wutong. Dekanian mengatakan jika terkadang terlalu banyak tekanan bukanlah sesuatu hal yang baik. Dekanian merasa jika Yuho telah mempelajari banyak hal dari pertempuran mereka. Dekanian mengakui jika dia sedikit takut dengan anak ini, yang dimana Yuho memberikan perlawanan yang sangat sengit dan dia masih tidak mengetahui kemampuan mana yang membuatnya merasa takut. Dikarenakan Dekanian tidak bisa melepaskan teknik terkuatnya, Dekanian beranggapan jika dia mungkin akan terluka jika kedua anak itu bertarung dengan kemampuan penuh. Mendengar hal tersebut, Dekanian mengatakan jika dia juga merasakan hal yang sama, yang dimana anak ini benar-benar berbeda. Terlebih lagi setelah Yuho berhasil menembus batas dan mendapatkan cincin jiwanya yang ke-8. Elder Swan mengatakan jika Yuho membutuhkan lebih banyak waktu untuk mengumpulkan kekuatan jiwanya, serta berharap jika Yuho akan tumbuh lebih dewasa secepat mungkin. Dekanian mengatakan jika Yuho telah mencapai standar yang luar biasa dengan atribut es tertinggi dan hal ini kemungkinan berkaitan dengan banyak tubuh jiwa yang dimilikinya. Dekanian mengatakan jika atribut es tertinggi milik Yuho merupakan yang terkuat yang pernah dia lihat, bahkan belum pernah muncul dalam sejarah akademi. Jika dirinya tidak menggunakan api poinik jiwa primordial, dia tidaklah yakin dapat menyentuh Yu Hao. Dekanian ingin melihat atribut es milik Yuho setelah dia berhasil mendapatkan inti jiwanya. Bahkan tanpa menggunakan kekuatan Haodong, Dekanian beranggapan jika Yuho mampu memberikan perlawanan terhadap Master Jiwa titel dahulu biasa. Sambil mengangguk, Elder Swan mengatakan jika Yuho seharusnya bisa tumbuh dewasa dalam waktu 3 tahun. Namun Elder Swan tidaklah yakin apakah 3 kerajaan benua asli akan mampu bertahan selama waktu tersebut. Tidak berselang lama, Yuho bersama Tang Wutong segera kembali ke dalam pavilion Dewa Laut. Sambil menyalurkan kekuatan Haodong dan berkultivasi, Yuho bersama Tang Wutong telah mendapatkan beberapa pencerahan setelah pertempuran yang baru saja mereka lalui.
Selain tidak lagi bisa menggunakan 3 teknik Haodong, Yuho perlu melakukan beberapa penyesuaian dengan cara bertarungnya. Berdasarkan kemampuan yang diperlihatkan oleh Dekan Yan, kemungkinan hal ini merupakan teknik yang hanya bisa diciptakan oleh seorang master jiwa titel Doluo. Yuho kemudian segera merasakan jika kekuatan jiwanya meningkat, serta esensi es misterius berlipat ganda di dalam tubuhnya hampir terserap sepenuhnya. Seiring berjalannya waktu, Yuho kemudian tenggelam dalam kultivasi Haodong. Yuho tidak menyangka jika Tang Wutong ternyata adalah Dong-er dan saat ini telah kembali berada di sisinya. Meski Yuho telah kehilangan 3 teknik Haodong karena Dong-er telah kembali, namun hal ini tidak membuatnya merasa menyesal. Pada saat yang sama, Yuho menyadari betapa pentingnya emosi bagi keterampilan jiwa yang dia ciptakan. Karena emosi dapat meningkatkan keterampilan jiwanya, Yuho beranggapan apakah dia dapat menggunakan emosinya untuk menciptakan keterampilan jiwa lainnya.